Shalom, saudara kekasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira kita semua tahu bahwa dunia kita hari ini tidak baik-baik saja, saudara ya. Dan tentu saudara, dalam situasi semacam ini, saudara, keadaan kita tidak selalu ideal. Kadang kita harus melewati jalan yang lancar ataupun jalan tol. Dan kadang juga kita melewati saat-saat sulit ataupun melewati lembah air mata, saudara. Mengalami penderitaan yang berat yang mungkin kita tidak pernah pikirkan dan kita tidak siap untuk menghadapinya, saudara. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Ini lanjutan daripada Mazmur 44 ayat 1-9 yang kemarin. Mari kita membaca Mazmur 44 ayat 10 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian, saudara. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Dan orang-orang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi cela bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyedikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena setia-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 44 ayat 10 sampai 26 ini merupakan sebuah ratapan umat Tuhan yang menggambarkan pergumulan batin mereka, saudara. Di satu pihak mereka mengakui percaya kepada Tuhan, tetapi saudara di lain pihak mereka mengalami penderitaan yang berat karena kekalahan atas musuh mereka, saudara. Nah, saudara, di tengah-tengah keadaan yang kontras antara masa kejayaan, masa lampau, dan masa penderitaan-penderitaan yang mereka alami, mereka merasa seperti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan membiarkan mereka, saudara. Namun, saudara, di tengah-tengah keputusasaan mereka, mereka tetap percaya memohon pertolongan kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita perhatikan ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Di sini menjelaskan tentang ratapan kenyataan penderitaan yang mereka alami. Mereka diolok-olok, mereka dihina, sehingga saudara, kepahitan yang mereka rasakan karena celaan-celaan musuh terhadap mereka, saudara. Nah, di sini, saudara, pemazmur meratapi kenyataan bahwa Allah seolah-olah telah menolak umat Tuhan dan meninggalkan mereka di tengah-tengah pasukan yang ada di tengah-tengah peperangan, saudara. Hal ini mengakibatkan mereka harus menanggung kekalahan. Mereka dijarah. Mereka menjadi bahan cemoohan serta ejekan bangsa-bangsa di sekitar mereka, saudara. Nah, saudara, saya kira di dalam situasi seperti ini, tentu mereka galau, mereka kecewa, dan bertanya-tanya tentang penyertaan Tuhan, saudara. Tapi menarik sekali, saudara, di dalam ayat 18 sampai 23,
Mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan dengan berseru kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa pemazmur menegaskan penderitaan dan penindasan yang mereka alami bukan karena terjadi mereka lalai daripada Tuhan, ataupun berpaling daripada Tuhan, ataupun mereka beribadah kepada ilah lain, saudara. Tidak. Di sini mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan dan tidak menyembah dewa asing, dan mereka juga tidak mengabaikan, saudara, kewajiban mereka kepada Tuhan, saudara. Sekalipun akibat kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka dianiaya dan dihadapkan pada ancaman maut setiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira satu hal yang menarik sekali di sini adalah bagaimana mereka tetap memiliki konsistensi iman mereka percaya kepada Tuhan. Lalu ayat 24 sampai 26 ini, saudara, kita melihat bahwa sebagai bukti iman mereka, mereka berseru dan memohon pertolongan Tuhan, saudara ya. Perhatikan baik-baik, saudara. Waktu mereka mengeluh, waktu mereka meratap, saudara, saya kira manusiawi sekali ketika kita memang berada dalam situasi yang sulit. Namun, saudara, sebagai orang yang percaya, di sini mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Lalu, saudara, selanjutnya, di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta pertolongan Tuhan, saudara ya. Di dalam ayat 23 sampai ayat 27, saudara, itu adalah sebuah seruan permohonan umat Tuhan di tengah-tengah penderitaan, saudara ya. Saya akan bacakan ayat 23 berkata begini, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lalu ayat 24, terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Kemudian ayat yang ke-27 berkata begini, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Saudara, di tengah-tengah himpitan dan ancaman, di sini umat Tuhan tidak hanya diam diri dan mengasihani diri, tetapi mereka memohon agar Tuhan sigap, agar Tuhan bangun. Dikatakan bangunlah dari tidurmu. Saudara, ini suatu permohonan, suatu hentakan, kesungguhan, keseriusan mereka minta kepada Tuhan supaya Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan menolong mereka, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kira kita tidak pernah terlepas daripada kesulitan dan penderitaan hidup ini. Kadang-kadang Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara, seperti yang tidak kita harapkan. Dan kadang-kadang kita juga berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menolong kita seperti yang kita inginkan. Bahkan saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkannya seperti secepat yang kita minta, saudara. Nah, saudara, sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan tertidur, saudara. Saudara, sekali lagi, kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus melewati saat-saat sulit. Izinkan kita melewati saat-saat penderitaan, saudara. Karena Tuhan ingin kita belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita belajar di tengah-tengah kesulitan. Dan Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, kuasanya, keindahannya dalam hidup kita. Sehingga saudara, Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktu yang Dia sudah sediakan bagi kita. Dia sudah rancangkan bagi kita. Nah, untuk itu mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saudara ingat kata-kata Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5:7, menarik sekali saudara. Dia katakan, we walk by faith, not by sight. Kita ini sebagai orang percaya tidak berjalan ataupun menjalani kehidupan kita dengan apa yang kita lihat, tetapi dengan apa yang kita imani. Saudara, kalau kita menjalani kehidupan kita hari-hari dengan apa yang kita lihat, saudara, saya kira kita tidak punya gairah, kita tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa, saudara? Kita melihat terlalu banyak hal yang mengancam kita, banyak hal yang menggoda kita, banyak hal yang mungkin, saudara, tidak menjadi pengharapan bagi kita, saudara. Ya, kesulitan, penderitaan, aniaya, bahkan ancaman ekonomi hari ini, saudara, membuat kita tidak semangat, saudara. Sepertinya masa depan kita adalah gelap, tetapi we walk by faith. Kita berjalan dengan iman. Kita menjalani kehidupan kita ini karena iman kita kepada Tuhan.
Tuhan yang dapat kita andalkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan hidup kita, saudara. So, mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun sulit untuk percaya di tengah-tengah kesulitan, namun saudara, mari kita tetap berseru dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin sepertinya Tuhan diam. Saudara, saya percaya ketika kita mengalami jawaban Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, so kita akan tercengang menyaksikan keindahan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami ya Tuhan. Tolong kami untuk tetap percaya sekalipun kami diizinkan melewati dan menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu ingin melihat keindahan Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami sekalian ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.